Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita lanjutkan kajian seperti biasa. Namun pada kali ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu dari pemuda hijrah. Amin. Untuk itu kajian daripada One Day One Ayat dan atau One Day One Hadis. Pada saat ini kita gunakan konsep ngopi ya Bang ya, ngopi ngobrol perkara iman. Gimana Bang kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Di mana kawit teh? Di Samarang. Alhamdulillah ya. Langsung saja ngomong-ngomong Bang, kita ngobrol apa sekarang Bang? Sekarang saya mau ngobrol begini, Pak Ustadz. Banyak sekali berita-berita sekarang ya yang membahas tentang Palestina yang diserang oleh kaum Yahudi Zionis. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah orang Yahudi itu menyerang negara Palestina itu secara politik ataukah ingin merebut tanah Palestina itu sendiri Pak Ustadz? Jadi pertanyaannya apakah polemik politik atau ingin merebut Yerusalem gitu? Iya, maksudnya Yerusalem Pak Ustadz. Gimana ya? Jadi berbicara tentang Palestina hari ini, saya sudah ikut berkomentar di sebagian video saya bahwa apa yang terjadi hari ini di Palestina sekali lagi tak terlepas dari 3 faktor utama Bang. Iya. Satu, faktor geopolitik, itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Iya. Yang kedua, faktor agama. Iya. Yang ketiga, faktor kemanusiaan. Kita berbicara geopolitik memang ya, dua bangsa yaitu bangsa Palestina dan bangsa Zionis Israel ya dalam tanda kutip, sampai hari ini terhitung telah mendekati hampir 80 tahun mereka berebut kekuasaan wilayah daerah teritorial yang saat ini sedang terjadi konflik. Kalau menurut sejarah di abad modern, saya berbicara di sini tentang atas nama salah satu daripada warga dunia ya Bang ya. Iya. Bukan atas nama Muslim, bukan atas nama politikus juga, tapi atas nama ya sekecil atau secuil atau satu debu daripada jutaan debu yang ada di dunia ini. Hemat saya ini, secara geopolitik ya, atau dalam kata lain perebutan wilayah daerah teritorial atau perebutan kekuasaan, menurut abad modern memang yang berhak itu adalah bangsa Palestina. Kenapa? Karena 80 tahun yang lalu Palestina itu sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat secara de facto, bahkan dia itu mendapatkan dukungan daripada kalau nggak salah 130 lebih negara. Jadi kalau secara teori kenegaraan, Palestina itu sudah menjadi negara yang sah, sebagaimana negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada warganya. Yang kedua, ada pemerintah yang sah. Yang ketiga, ada wilayahnya. Yang keempat, sudah diakui oleh 130 negara. Oleh karena itu, bangsa Palestina yang menduduki daerah Palestina adalah warga negara Palestina asli. Ini berbicara di abad modern. Walaupun kita tidak memungkiri, kalau kita tarik sejarah, flashback 1000 tahun atau 2000 atau bahkan 5000 tahun, memang itu beda lagi cerita. Akan lebih panjang lagi penjelasannya. Tapi di abad modern, yang paling berhak menduduki tanah Palestina ialah bangsa Palestina itu sendiri.
Maka otomatis ketika ada bangsa lain yang datang dalam tanda kutip merongrong kedaulatan negara Palestina, kira-kira Abang sebutnya apa? Kita punya negara yang sah nih, Iya, Indonesia. ya. Alhamdulillah sudah berapa tahun kita merdeka? Hampir 70, 70 berapa? 8. Hah? 78 tahun. Kita sebagai negara yang sah, negara yang berdaulat, rakyatnya ada, pemerintah yang sahnya ada, wilayahnya ada. Kemudian negara Indonesia telah diakui oleh dunia sebagai negara merdeka. Tiba-tiba datang bangsa lain masuk ke negara kita, dalam tanda kutip ingin merebut kekuasaan dan wilayah negara Indonesia. Kira-kira sebutnya Abang apa? Penjajah. Ya itulah yang terjadi sekarang. Secara geopolitik, sebetulnya Palestina itu dimenangkan. Karena mereka merupakan bangsa asli daripada negara yang sah. Tiba-tiba datang sekelompok orang, dalam tanda kutip, Zionis Israel. Kita harus mampu membedakan mana Yahudi, mana Israel, mana Zionis Israel. Yang saya bicarakan hari ini adalah Zionis Israel. Itulah beda emang Ustaz Zionis sama beda. Yahudi, Israel, Zionis itu sangat beda sekali. perbedaannya? Perbedaannya kita butuh waktu panjang lagi. Yang penting pemangku atau yang mempunyai propaganda politik serta konflik pada hari ini aktornya adalah Zionis Israel. Bukan semata-mata Israel, apalagi bukan semata-mata bangsa Yahudi, tapi garis bawah Zionis Israel. Jadi secara geopolitik, tapi kan Abang silakan punya pendapat sendiri, gak apa-apa. Tapi menurut saya sendiri, sebagai orang awam, bagian daripada penduduk alam dunia ini, penduduk bumi ini, kira-kira begitulah gambarannya. Seorang bangsa yang berdiri sendiri di atas tanah, wilayah, negara yang sah, tiba-tiba direbut orang. Itu secara geopolitik. Yang kedua, berbicara Palestina, tak terlepas kita berbicara agama. Karena di Palestina itu ada sebuah tempat yang sangat ikonik, yaitu Al-Aqsa, Baitul Muqaddas, atau secara wilayah Yerusalem. Bahkan Yerusalem ini disebut-sebut sebuah kota yang selama ini diperebutkan oleh 3 agama. Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Maka sangat satu hal yang wajar apabila salah satu tujuan utama daripada penjajahan Israel kepada Palestina adalah ingin menguasai Yerusalem, yang pada akhirnya ingin menguasai Masjidil Aqsa. Konon katanya Masjidil Aqsa kalau sudah dikuasai oleh mereka, akan dibongkar dan akan dibangun kembali bekas daripada Haikal Sulaiman atau tempat ibadah Sulaiman atau istana Sulaiman. Karena pada dasarnya semua para nabi, terkhusus nabi-nabi Bani Israel, itu mereka Zionis Israel, termasuk Yahudi, termasuk Israel, sangat mengimani bahkan membangga-banggakan pada mereka. Mereka iman kepada Nabi Musa, iman kepada Nabi Sulaiman, bahkan sampai atasnya iman kepada Nabi Ibrahim, walaupun ajaran mereka telah menyimpang dari para nabi-nabinya. Hanya satu nabi yang mereka tolak secara keseluruhan adalah nabi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun nabi-nabi dari Bani Israel sendiri banyak mereka yang tolak, banyak mereka bahkan yang bunuh. Tapi pada dasarnya mereka menerima dan mengakui bahwa mereka itu adalah nabi. Oleh karena itu, bangsa Israel sendiri meyakini bahwa Yerusalem itu merupakan tempat suci bagi mereka. Bahkan sampai saat ini ada tempat sakral yang disebut-sebut sebagai tempat ibadah paling tinggi versi mereka, yaitu tembok apa namanya? Ratapan. Tembok ratapan. Itulah tembok ratapan. Begitupun kaum Nasrani sebetulnya mengidamkan ingin menguasai Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem
ada sebuah tempat yang menjadi saksi akan kelahirannya Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Baitul Lahmi atau Bethlehem. Maka orang Nasrani sendiri pun memandang Yerusalem itu merupakan tempat suci. Apalagi kita sebagai Muslim. Dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa Yerusalem pada umumnya terkhusus Masjidil Aqsa itu merupakan tempat suci. Bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi alladzi barakna haulahu adalah Yerusalem itu. Bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Masjidil Aqsa ini alladzi barakna haulahu adalah sebuah masjid yang Allah telah memberkati daerah sekitarnya. Apa itu daerah sekitarnya? Yerusalem. Bahkan ada keterangan lain yang menjelaskan secara umum wilayah alladzi barakna haulahu itu meliputi seluruh wilayah Syam. Itulah daerah yang diberkati, bukan hanya terkhusus di Yerusalem, bahkan lebih luas lagi radiusnya, yaitu negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi 3, Palestina, Yordania, Suriah. Itulah daerah negeri Syam. Jadi besar juga ya kekuasaannya, besar. Keberkahannya gitu kan mencakup tadi kan barakna haulahu. Ya. Ternyata bukan hanya negara Palestina dan Iya. Israel. Bukan hanya Palestina, tapi Palestina, Yordania, dan Suriah itulah disebut negeri Syam. Bahkan ada doa khusus daripada Nabi, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syamku. Palestina, Suriah, dan Yordania. Kenapa begitu berkahnya ini tanah? Maka secara indikasi hampir semua para nabi pernah menginjakan kaki di Palestina. Bagaimana tidak? Ibarat kata kita punya rumah, kedatangan seorang ulama, seorang soleh, tentulah mempunyai akan membawa keberkahan tersendiri. Apalagi ini sebuah tempat disinggahi oleh semua para nabi. Itu semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita pernah menginjakan kaki di Palestina. Kalau istilah Di negeri orang Syam. Indonesia mah tempat keramat. Ya, tempat keramat itu. Tempat yang paling keramat itu. Mekah adalah kota yang sangat sakral, tapi belum tentu semua para nabi pernah menginjakan kaki di Mekah. Begitupun Madinah, tempat yang sangat suci. Tapi belum tentu semua para nabi pernah menginjakan kaki di sana. Walaupun mungkin ya. Dari sekian banyak, menurut sebagian para ulama, jumlahnya para nabi itu 124.000. Jumlahnya para rasul 313. Mungkin mereka semua pernah menginjakan kaki di Masjidil Haram atau di Mekah. Mungkin. Begitupun di Madinah. Tapi bukan sebuah kepastian. Kalau Palestina, kalau Al-Aqsa, kalau berbicara Yerusalem, semua para nabi pernah singgah di sana. Bahkan ditegaskan oleh Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melaksanakan perjalanan suci, perjalanan maha dahsyat, yaitu Isra Mi'raj, rute dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sebelum beliau naik ke langit alias Mi'raj, beliau berjamaah sholat dulu dengan semua para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita semua. Yang mengimami adalah Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Dan itu menurut para ulama, menurut jumhurnya para ulama, kejadian tersebut adalah yakdotan. Yakdotan itu bukan alam ruhani, bukan alam mimpi, tapi alam nyata itu semua. Jadi dipastikan semua para nabi pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Itulah sebagian makna daripada alladzi barakna haulahu, negara yang diberkati. Maka oleh karena itu, baik Yahudi maupun Nasrani, apalagi umat Muslim, memandang Yerusalem ini, terkhusus Masjidil Aqsa ini, merupakan tempat yang sangat suci. Maka apa yang terjadi hari ini di Palestina tak terlepas daripada konflik agama, mau tidak mau. Dua, Hanya sekedar politik. bukan hanya sekedar politik, tapi konflik agama. Ada sentimen agama.
Ada sentimen agama pasti. Yang ketiga, ini konflik kemanusiaan. Pasti itu kemanusiaan. Memang kita tidak memungkiri, jangankan orang muslim yang dianiaya. Semua yang namanya manusia, bahkan pada umumnya yang namanya makhluk Tuhan, yang bernyawa apalagi, bahkan itu seekor binatang, secara naluri manusia, kita tidak menerima kalau kita memperlakukan makhluk Tuhan dengan semena-mena. Kita ambil kucing masukkan ke dalam blender. Kita blender itu apa? Kucing. Kira-kira gimana naluri manusia mengatakan? Itu kejam sekali. Itu tidak berperi kekucingan mungkin. Iya. Apalagi ini manusia. Jangan kita berbicara agama, jangan kita berbicara politik, itu manusia di Palestina. Sampai hari ini, dalam peperangan terakhir sekarang, sudah hampir berapa sekarang? 9.000-an. 9.000 nyawa melayang. Itu manusia, bukan kucing. Kucing juga kita hargai, apalagi manusia. Iya, belum yang kemarin dari dulu itu. Mungkin udah ratusan ribu yang korban. Yang paling miris ini, yang jangankan aturan agama Islam, aturan PBB pun, seorang wanita yang bukan militer, seorang tua renta yang bukan militer, apalagi anak-anak, itu sebetulnya bukan objek daripada perang. Apalagi aturan agama. Rasul telah mengangkat sebuah aturan dalam dunia perang bahwa satu, orang tua tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, apalagi anak kecil. Intinya yang bukan termasuk ke dalam golongan militer tidak boleh dibunuh. Bahkan jangankan manusia. Rasulullah mengatakan tempat-tempat umum, fasilitas umum, tumbuh-tumbuhan jangan dirusak, termasuk tempat-tempat ibadah walaupun berbeda agama. Apa yang terjadi sekarang di Palestina? Manusia dihantam, masjid dihantam, rumah sakit dihantam. Bukankah ini sebuah degradasi kemerosotan moral atau kekejaman dalam melanggar hak asasi manusia ini? Kejahatan perang. Nah, kejahatan perang. Jelas kejahatan perang. Jadi kita berbicara dari sudut mana ini, Bang? Mau dari sudut geopolitiknya, atau mau dari sudut agama, atau mau dari sudut kemanusiaan? Yang mana kita berbicara sekarang? Dari sudut kemanusiaan. Dari sudut kemanusiaan, kita mengharapkan sudah sampai saat ini tidak ada lagi korban jiwa. Itu yang kita harapkan sebagai manusia. Jadi selayaknya semua pemimpin dunia itu sepakat, semuanya bersuara dengan lantang bahwa di Palestina sudah terjadi pemerkosaan hak asasi manusia. Jangan dulu kita berbicara agama. Emang Pak Ustadz, seberapa penting sih negara Palestina, terkhusus Yerusalem, sehingga banyak mengorbankan nyawa? Ya itu dia. Kalau kita berbicara seberapa penting kedudukan Yerusalem di hati manusia, terutama yang tiga itu, Muslim, Yahudi, dan Nasrani, itu kembali kita berbicara agama. Karena agama itu sebuah ideologi. Agama sebuah keyakinan. Kalau kita sudah berbicara keyakinan, jangankan harta nyawa pun dikorbankan. Jihad. Itu. Dan jangan kira hanya Muslim saja yang memandang mati memperjuangkan Palestina itu jihad. Yahudi dan Nasrani juga sama begitu. Coba di WA itu apa? Perdana Menteri sana. Siapa namanya? Benyamin Netipulu. Apa yang menyelatar belakangi Anda sampaikan mengorbankan nyawa untuk merebut Yerusalem sampai perang salib 3 abad ya. Itulah berbicara agama itu kembali. Urusan keyakinan itu nyawa murah. Jadi seberapa penting Yerusalem bagi manusia yang terlibat dalam memperebutkannya, ya itulah sepenting kehidupan, sepenting agama, sepenting dunia, dan sepenting akhirat. Bahkan bagi saya, Yerusalem adalah harga diri. Benar apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata-kata terakhir yang dilontarkan kepada Raja Yerusalem waktu itu,
ketika Raja Yerusalem menanyakan kepada Salahuddin Ayyubi, "Wahai Salahuddin Al-Ayyubi, seberapa pentingkah ini Yerusalem?" Maka beliau mengatakan, "Nothing." Lalu beliau menyusul, "But everything." Seberapa penting Yerusalem? Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, "Nothing." Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak penting. Tapi beliau menyusul, "But everything." Tapi segala-galanya. Apa maksudnya, Bang? Itu yang saya tanyakan barusan. Apa maksudnya, Bang? Jadi Nothing but everything. Yerusalem adalah harga dirinya. Disebut nothing, beliau mengatakan dari sudut pandang semua agama, semua latar belakang. Kalau di luar konteks Muslim, Yahudi dan Nasrani, mungkin ada apa di Palestina? Maaf ya, kita berbicara agama yang di luar tiga ini, misalkan Hindu, misalkan Buddha. Mungkin mereka mengatakan, ada apa sih ribut-ribut? Itu bela-belaan merebutkan tanah secuil itu, yaitu negeri Yerusalem. Bukan apa-apa. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan, tentang agama, Yerusalem adalah segala-galanya. Harga diri itu. Termasuk menurut mereka agama Yahudi dan Nasrani. Iya. Sama. Termasuk buat mereka. Bahkan saya sendiri pernah mendapatkan info dari seseorang yang beliau turun langsung ke lapangan, bahkan ke dalam, bukan hanya di Palestina sama orang-orang Muslim, tapi beliau masuk ke dalam ruang lingkup Israel, Zionis, dan Yahudi. Beliau mengatakan, saya mendapatkan informasi daripada golongan Zionis Israel bahwa membunuh seorang Muslim dalam rangka merebutkan tanah Yerusalem itu merupakan ibadah yang sangat besar. Itu menurut mereka. Menurut mereka itu. Berarti sama ya? Sama. Terus gini Pak Ustaz. Sekarang kan yang ramai itu Yahudi dan Muslim ya. Sementara tadi kan Nasrani juga ikut terlibat. Tapi kenapa Nasrani sekarang gak ngotot seperti Yahudi? Gimana? Jadi kan sekarang itu yang terlibat. Yang terlibat itu kan sekarang Islam, Muslim, sama Yahudi. Sedangkan kan di situ kan Nasrani juga terlibat. Sama ingin memperebutkan juga. Tapi sekarang kenapa Nasrani? Seakan-akan diam. Itu seakan-akan diam. Padahal sebetulnya muncul orang Sunda itu ngadodoho. Ngadodoho. Apa ngadodoho bahasa Indonesia? Nungguin. Andai kata agama Islam porak-poranda, Zionis Israel porak-poranda, otomatis Nasrani akan mendudukinya. Saya jamin itu. Adodoho. Itu. Pasti sampai saat ini Nasrani sekalipun masih mengidamkan, masih menginginkan menguasai tanah Yerusalem, pasti. Cuman kalau mungkin mereka berpikir setelah disaksikan antara dua pihak juga sudah ribut, apalagi kita ikutan ke dalamnya gitu. Mungkin ribut lagi gitu. Syukur-syukur kita menang, kalau kalah gimana? Karena dari dulu sejarah mengatakan perpindahan kekuasaan Yerusalem ini dari tangan Muslimin terus ke tangan Nasrani, terus ke tangan Muslimin lagi, ke tangan Nasrani. Bahkan justru Yahudi di beberapa ratus tahun terakhir nggak terlibat. Justru yang terlibat di permukaan seperti halnya sekarang adalah Muslim dan Nasrani dahulu. Sampai ada perang Salib. Perang salib. Sampai berapa kali Bang itu? 3 kali. Berapa? 3 kali. Oh, 3 kali. 3 abad. 3 abad, 3 kali. Oh, mungkin Nasrani juga seperti itu saja. Hah? Kan waktu ke belakang kan Muslim sama Nasrani yang perang salib. Ternyata sekarang dikuasai oleh Yahudi. Berarti Yahudi menunggu ngadodohot ya. Ngadodohot. Ya, itulah kira-kira yang namanya dinamika kehidupan dunia, kadang di atas, kadang
Dibawalah nasib takdir utamanya. Dan sekarang di 80 tahun terakhir takdir mengatakan bahwa Israel yang sedang berkuasa di Palestina. Mau tidak mau kita Sampai kapan Pak Ustadz? dipaksa Maka sampai kapan nih sebenarnya Pak Ustadz? sampai kapan? Sampai yang waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di kemudian hari pasti yang memegang bendera kendali Palestina, Yerusalem, Masjid Aqsa adalah muslimin. Tapi apakah benar Pak Ustadz kalau negara yang bisa menguasai Yerusalem maka si negara itu akan gagah? Ya, karena jangan kita berpikir jauh-jauh, berpikir mistik apa dan apa. Kita berpikir secara logis saja, secara logis. Kalau kita melihat peta dunia, Iya. memang negara itu sangat strategis gitu. Iya. Strategis untuk perdagangan, strategis. Karena dari Israel relatif ke Eropa relatif dekat, ke Asia juga tak jauh-jauh amat gitu, ke Arab juga memang sangat dekat. Udah pasti ke Arab. Iya. Maka ada kalau kata Mbah Maimun Juber ini, beliau mengatakan dari Rasulullah bahwa siapapun yang berada di tanah Yerusalem di sana Palestina, maka dia akan menguasai dunia, terutama dalam hal ekonomi. Dan itu memang faktanya begitu. Sekarang yang memonopoli dunia urusan ekonomi adalah mereka. Padahal jumlahnya tak lebih dari ya kira-kira 20 jutaan lah, 20 juta orang tuh Jones. Kalah juga sama Jawa Timur 40 juta. Tapi ini orang yang di dunia yang jumlahnya berapa miliar kira-kira sekarang? 78. Hampir 78. Ya, 78 miliar lah. Sebagian besar perputaran ekonomi dipegang oleh mereka. Bahkan kita tak asing lagi muncullah orang-orang kaya dunia. Minimal 10 orang kaya terbesar di dunia. Hampir semuanya itu dari kalangan mereka. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk ke daftar daya saing yang cukup lah, signifikan dan diperhitungkan dari kalangan muslim juga sudah ada. Ya, alhamdulillah. Dari pangeran-pangeran Arab, ini pangeran Arab kan ini. Pangeran Mesir, tapi secara keseluruhan masih dipegang oleh mereka. Begini rumusan kecilnya. Kan kalau kita berbicara ekonomi tentu berbicara tentang uang. Betul kan? Sementara uang itu aturan mainnya ada di bank. Abang Ijang, kenapa kamu nggak bikin duit saja sendiri? Kan kita butuh duit nih. Udah bikin aja sendiri. Dari daun kayak atau dari apa kayak. Kenapa? Karena sebanyak apapun duit yang kita bikin gak bakal laku. Betul kan? Betul. Duit yang gak laku itu adalah yang dibuat negara di bawah monitoring bank. Di semua negara semua gitu. Bank dunia. Ya. Dan bank-bank yang ada di seluruh dunia itu merupakan cabang. Di mana pusatnya? Yaitulah IBF. Siapa yang punya IBF? Amerika. Siapa yang punya Amerika? Israel. Amerika dan Israel ya itu aja lah. Ibarat kata Amerika dan Israel itu adik kakak atau ya bapak dan anak. Bahkan sebetulnya yang menguasai Amerika itu adalah bangsa Zionis sendiri. Karena sebetulnya Bang juga lebih tahu, bangsa asli Amerika itu apa? Suku asli Amerika? Indian. Maaf orang yang agak hitam-hitam gitu ya. Tapi sejarah mengatakan di abad modern ini dari raja ke raja, dari presiden ke presiden, hampir 99% dari kalangan kulit putih, dalam kata lain Zionis Israel. Bukan suku Indian sendiri. Bukan. Jadi banyak sejarah yang ditutup-tutupi. Nah, sejarah mengatakan sebetulnya yang menguasai Amerika itu bukan bangsa Amerika sendiri, tapi bangsa pendatang. Siapa gerangan? Ya itulah dia. Zionis Israel. Jadi yang mempunyai bank dunia itu adalah Zionis Israel.
Mau tidak mau perputaran uang yang kita lakukan setiap hari pasti ada sekian persennya yang mengalir ke sana. Bagaimana tidak kaya mereka? Jangankan kita berbicara tentang kebutuhan negara. Apa itu biaya apa? Kubah besi itu namanya? Eh, yang menghalangi datangnya rudal itu apa namanya? Sistem Iron Dome. Konon katanya itu biaya pemeliharaan Iron Dome itu per harinya itu memakan uang kalau dirupiahkan eh, mendekati angka triliunan itu per hari itu. Bagaimana tidak kaya mereka? Berarti tugas mereka untuk memperkaya udah selesai, Sudah selesai. tinggal satu lagi ya. Ya. Merebut Yerusalem Itulah di dia tangan mereka. hasrat mereka. Secara politik wilayah harus dikuasai, secara agama konon katanya sebagaimana kita maklumi dalam ilmu sejarah dan riwayat-riwayat nubuah, riwayat-riwayat hadis Nabi bahwa mereka sedang mempersiapkan kedatangan sang juru selamat versi mereka, yaitu Al-Mesias. Al-Mesias itu artinya juru selamat atau satria piningit kita bilang, yaitu Al-Masih ad-Dajjal. Dan mereka harapkan Dajjal itu munculnya di Yerusalem. Kita sebagai Muslim, bahkan Nasrani pun juga sama, sangat takut akan kemunculan Dajjal, karena tak ada lagi fitnah yang paling besar sepanjang sejarah manusia yang akan menghancurkan keimanan adalah fitnah Dajjal. Yang jadi aneh justru mereka Zionis Israel menunggu kedatangannya. Maka benar apa yang dikatakan Nabi, ketika munculnya Dajjal itu akan diiringi oleh 70 Yahudi Asbihan. Terus kita Ustaz menyikapi situasi sekarang, kita sebagai warga Indonesia sendiri itu bagaimana Ustaz? Karena kan untuk membantu mereka sangat kacau, tidak mungkin kan untuk datang ke sana Ustaz. Sementara kita teriak-teriak di sini seakan-akan gak didengar gitu Ustaz. Ya. Jadi sikap terbaik untuk kita sebagai warga Indonesia, karena ya sebagai Muslim dan sebagai warga Indonesia ya, apapun yang kita bisa sepanjang itu dibenarkan oleh agama dan negara untuk membantu mereka, ya lakukan dalam bentuk apapun, baik dengan harta, tenaga, dan paling minimal dengan untayan doa. Jangan lupa, karena itu saudara kita, sesama agama dan sesama manusia. Andai kata bangsa Palestina yang ditindas sekarang itu adalah kaum Nasrani, andai kata. Kira-kira menurut abang gimana? Apakah media-media barat akan memberitakan menyudutkan bangsa Palestina atau menyudutkan siapa? Kira-kira. Menyudutkan bangsa Palestina, teroris. Biasanya terjadi seperti itu biasa. Tapi mata dunia akan mengatakan bagaimana? Akan mengatakan kekejaman sama. Kita sendiri pun sebagai Muslim, andai kata bangsa Palestina yang saat ini sedang dijajah itu bukan Muslim, taruh misalkan Nasrani atau Hindu atau Buddha atau agama lain selain Muslim, kita sendiri akan berada di garda terdepan sebisa mungkin untuk menghentikan kekejaman, untuk menghentikan pemerkosaan hak asasi manusia. Bagaimana anak-anak menjadi korban kekejian? Sudah berapa jumlahnya anak-anak berapa? Hampir 5.000 anak-anak, 3.000 wanita. Iya. Tapi kok setega itu media barat mengatakan bahwa Palestina itu teroris? Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan sedetail mungkin dan seapa ya, mungkin sangat luar biasa sekali lah bagi saya untuk menambah wawasan ilmu maupun menambah keyakinan dan keimanan terhadap Allah. Ya.
itu kopinya. Ya, ya, ya. Jadi kesimpulannya kita ngobrol Palestina gitu. Ya, 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 ya.